Oke, saya mulai aja karena nggak apa-apa. Soal ini kita berkenalan aja dulu. Nama saya Juarni Siregar. Saya mengampu mata kuliah Matematika Diskrit. Dan karena ini di Nuri kita online, jadi ya ini aja ya, kita maksimalkan aja ya. Jangan malu-malu bertanya atau nanti jangan dipandang susah dulu, matematika itu berbentuk angka susah, jangan dipandang susahnya karena di sini yang kita bahas angka-angka, tapi kan kita menggunakannya nanti perkalian, kita udah menggunakan tools, artinya laptop kita perkalian berapapun. Jadi di sini beban SKS-nya itu 3 SKS. Nah, di sini jurusan Teknologi Informasi. Nah, untuk kontrak kuliahnya ini tujuannya apa sih? Agar mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang dasar-dasar matematika diskrit yang nantinya apa? Bisa diterapkan sebagai prasyarat untuk mata kuliah yang lebih tinggi di semester berikutnya. Itu tujuannya. Kemudian di sini ada kontrak perkuliahannya, materi pokok dari pertemuan 1 sampai 6 sudah ada dari definisi, macam-macam operasi himpunan, relasi dan fungsi dan seterusnya. Nanti di pertemuan 7 ada review materi atau kuis. Kemudian di pertemuan ke-8 ini UTS. UTS biasa pilihan berganda, mungkin ada 30 atau 50 soal ya. Kemudian di pertemuan 9 sampai 14 sama kita bahas slide, diskusi. Kemudian nanti di pertemuan 15 ada review materi, quiz. Kemudian di pertemuan 16 ada UAS. UASnya sama pilihan berganda juga. Berikutnya ada namanya sumber referensi, artinya untuk menambah wawasan kalian, menambah pemahaman, kan nggak cuma slide ini cuma intisarinya ada sedikit. Jadi untuk menambahnya kalian perlu buku referensi, boleh dari ini ada 2, ada yang ditulis oleh Munir Renaldi tahun 2001, ini judulnya buku teks komputer matematika diskrit yang dikeluarkan oleh Informatika Bandung. Kemudian ada penulisnya Rimbong Priyono tahun 2006. Di sini judulnya berhasil gemilang menguasai matematika diskrit serta banyak di sini sertai contoh-contohnya. Ini publishernya atau ini CP Utomo Bandung. Di sini mahasiswa wajib mempunyai buku referensi. Boleh misalnya pinjam di perpustakaan atau beli salah satunya. Jangan misalnya ada satu mahasiswa beli buku Munir, berarti yang temannya coba beli buku si Limbong ini. Supaya apa? Supaya ada pengayaan, bisa tukaran gitu. Yang ini. Karena di buku Limbong ini udah ada contoh-contohnya. Kemudian nanti di sini saya akan menambahkan jurnal-jurnal kalau bisa diperlukan. Ini tadi, kemudian ada nilai tugas 1 itu bobotnya 15% sampai tugas 4. Kemudian kuis esai bobotnya UTS, kalau kuis UTS esai nanti bobotnya 20%, kemudian UAS esai nanti bobotnya 20%. Jadi total nilai tugas itu 100%. Jadi tugas 1 sampai 2 ini nanti diberikan sampai pertemuan 1 sampai 6. 3 dan 4 pertemuan 9 sampai 16. Itu uraian tugasnya. Kemudian untuk deskripsi tugas ini pembentukan kelompok. Kalau misalnya tugasnya berkelompok berarti di sini jumlah mahasiswanya ada berapa sih kelas ini? Ada berapa? Ada beberapa. Ada 11, Bu. Ada 11 berarti nggak usah. Iya. Kelompok ya masing-masing aja lah karena cuma 11 orang ya. Atau Mohon maaf, Bu. biar agak ringan dikit karena tugasnya nanti banyak. Oh iya, ini internetnya nih agak ini nih, agak saya karena di kampus nih. Saya di kampus. Saya coba pakai HP saya dulu ya, hotspotnya deh. Soalnya HP kampus ini agak sebentar ya. Baik, Bu. Coba pakai hotspot yang punya saya.
Oke, nah ini. Jadi nanti kalau tugasnya itu berdasarkan kelompok, nah berdasarkan kelompoknya ini berdasarkan absensi aja. Misalnya kelompok 1 absensi 1, 2, kelompok 2, 3, 4 dan seterusnya. Kan 11 orang, sisa satunya nanti untuk kelompok yang berikutnya ya. Kelompok terakhir. Sampai di sini paham? Oke. Baik Bu, paham Bu. Bu, mohon maaf Bu, mau Ya? ini sih ternyata kita ada 12 orang Bu. Oh, berarti ya 6 kelompok, pastikan 2-2. Iya Bu. Ya, nanti kalau misalnya di perjalanan aja nambah mahasiswanya ya nggak apa-apa, ditambah aja nanti. Jadi tugas 1 itu dikerjakan oleh 2 orang. Ini cocok nih ya, kerjakan latihan yang ada di pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Ya, 2 orang ini bagi tugas lah, misalnya pertemuan 1, orang ke 1, atau 1 sampai pertemuan 2 yang setengahnya, ini tinggal bagi-bagi kelompok aja. Diskusikan aja. Untuk tugas 2 ini juga seperti aturannya tadi, tinggal kalian bagi aja tugasnya. Seperti itu. Ada pertanyaan mengenai tugas dan ini tadi kontrak kuliah? Tidak ada? Belum. Cukup? Cukup aman. Iya, aman. Baik, kita masuk ke materi kuliah. Apa sih itu matematika diskrit? Jadi, kalau kita di kehidupan sehari-hari, pasti kita sering membicarakan objek-objek diskrit atau bilangan bulat, misalkan komputer, kemudian buku mahasiswa. Kan itu nggak bisa setengah. Ada nggak komputer itu 1/2? Mahasiswa itu separuh, 3/4 gitu kan. Artinya bilangan bulat. Nah, seperti itu. Objeknya apa? Contohnya tadi di sini ada komputer, buku yang merupakan datanya itu bentuk bilangan bulat. Kalau yang bukan bilangan bulat itu contohnya apa? Misalkan tinggi badan, berat badan, itu kan kontinu ya, data yang kontinu atau bentuknya pecahan karena berat badan bisa 43, sekian, 63, sekian. Tapi berbicara objek diskrit atau bilangan bulat, nah itu tidak berbentuk pecahan. Nah, di sini ilmu komputer atau informatika menjadikan objek diskrit ini sebagai titik pokok pembicaraan kita. Jadi data yang diolah oleh komputer ini adalah data yang berbentuk diskrit. Misalnya data angka, data karakter, data suara digital, data gambar digital. Nah, itu contoh-contoh objek diskrit tadi. Nah, data diskrit ini akan kita pelajari dalam mata kuliah matematika diskrit, di mana dasar tentang objek diskrit ini kita pahami dulu adalah himpunan. Jadi pertemuan pertama ini kita akan bahas himpunan. Pertama kita akan bahas definisinya. Apa sih himpunan itu? Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek nyata maupun abstrak, baik yang nyata maupun abstrak yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. Contohnya ini nama himpunan ABC, berarti anggotanya himpunan A kecil, B kecil, C kecil. Ini contoh notasinya atau simbolnya. Nah, kalau kita bentukkan dalam uraian atau deskripsi, contohnya himpunan software under Windows. Berarti himpunan A ini adalah contohnya apa? Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan sebagainya. Itu contoh tadi himpunan. Nah, atau kita nyatakan himpunannya misalkan B, himpunan B. Nah, ini kita tulis dengan B, X ini merupakan kumpulan software under Windows. Jadi cara penulisannya himpunan A, ini A ya, disebut tabulasi yang A ini. Kalau cara penulisannya ini himpunan A disebut tabulasi, artinya kita langsung contoh-contohnya. Kalau penulisannya seperti ini, di B ini menurutnya deskripsi. Jadi menyebutkan sifat-sifatnya. Sifatnya apa? Software under Windows. Tapi kalau tabulasi langsung dia ininya softwarenya kita sebutkan. Jadi itu beda yang A dan B. Nah, cara menuliskan himpunan B ini kan tadi menyebutkan sifat-sifatnya. Jadi masing-masing objek dalam himpunan A itu disebut anggota ataupun elemen. Jadi artinya X ini elemen A atau anggota A, artinya X anggota himpunan A. Artinya apa kalau misalnya sini di X ini? Microsoft Word ini merupakan anggota software under Windows.
berarti merupakan elemen software under Windows dia. Begitu juga kalau X tidak sama dengan A, artinya X bukan anggota himpunan A. Artinya kalau di sini simbol-simbolnya seperti ini bukan anggota. Ini kalau ini elemen, ini bukan elemen. Atau ini anggota, ini bukan anggota. Nah, kalau N ini jumlah atau banyaknya. N itu number, artinya jumlah banyaknya anggota A. Seperti itu. Jadi ini simbol-simbol ininya ya, simbol-simbol himpunannya. Kemudian ada, sampai sini paham? Lanjut? Halo, pada tidur semua nih. Lanjut, Bu. Lanjut. Paham, Bu, paham. Oke, saya takutnya ketiduran nih semuanya satu-satu ya kan, capek malam pulang kerja, aduh. Nah, kita masuk ke kesamaan dua himpunan. Himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua-duanya bersama-sama memiliki anggota yang sama. Contohnya ini, himpunan A, anggotanya A, B, C, D. Himpunan B, C, D, A, B. Meskipun tidak berurutan, tapi anggotanya ada. Di sini ada A, di sini ada A. Kemudian ada B juga di sini. Sehingga maka ini sama, A dan B ini disebut sama himpunannya karena anggotanya sama. Berikutnya ada yang namanya subhimpunan. Di sini himpunan A dikatakan subhimpunan B jika dan hanya jika semua elemen A ini adalah juga elemen-elemen B. Contoh misalnya himpunan A itu Win 3.1, 3.11, Win 95, ini anggota A. Kemudian anggota himpunan B ada Win 3.1, Win 3.11, 95, 97, sampai Win XP. Berarti A ini bagian dari B, himpunan B. Karena di sini ada, di sini Win 95 di sini A, ini merupakan ada sampai sini 95 di B juga ya kan? Jadi di B ini ada Windows 95 saya klik. Nah ini yang di A. Makanya ini dikatakan himpunan A dikatakan subhimpunan B. Ini ada kata kuncinya subhimpunan. Nah simbolnya subhimpunan itu yang ini kayak huruf C ini. Beda tadi kalau elemen hurufnya E tadi simbolnya ya, kalau elemennya di sini. Nah, elemen itu anggotanya nih, elemen. Ini bukan anggota. Nah, sedangkan N ini number menandakan jumlah. Seperti itu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Berikutnya ada macam-macam himpunan. Ada disebut himpunan kosong atau set empty set. Nah, ini himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasinya seperti ini, lingkaran dan tanda silang atau di anggotanya ini nggak ada anggotanya, kosong sama sekali. Contohnya apa? Misalkan di sini himpunan A merupakan himpunan software aplikasi yang dipakai dengan semua sistem operasi. Ada nggak software yang dipakai semua sistem operasi? Nggak ada ya kan? Jadi ini namanya himpunan kosong. Itu. Berikutnya ada yang namanya himpunan tunggal atau disebut singleton set dan semesta. Jadi himpunan tunggal atau singleton set ini himpunan yang hanya memiliki satu anggota saja, namanya single. Di kertas single ya, atau di sini tunggal berarti satu aja ininya. Nah contohnya apa? Himpunan device yang berfungsi sebagai input sekaligus output. Apa itu? Touch screen. Jadi itu cuma satu aja input sekalian. Ada lagi yang lain nggak? Kalau device-nya sebagai input dan output. Ada nggak? Nggak ada. Seperti itu. Touch screen. Jadi anggotanya cuma satu. Berikutnya ada yang disebut semesta atau disingkat dengan kalau bahasa Inggrisnya universal set. Nah, ini apa? Dalam setiap membicarakan himpunan, maka semua, namanya semesta ini semua himpunan yang ditinjau adalah subhimpunan dari sebuah himpunan tertentu. Ini disebut semesta. Jadi, subhimpunan dari himpunan tertentu ini disebut semesta atau
semua ya, semua himpunan yang ditinjau dari subhimpunannya. Contohnya notasinya ini kita semesta kalau bahasa Indonesia S ya biasanya notasinya, karena kita udah ini ya S1 jadi pakai kata U ya, universal ya itu. Jadi ini singkatan dari universal ya. Jadi U itu semesta pembicaraan. Contohnya misalkan sistem operasi produksi Microsoft. Jadi di sini berarti universalnya mulai dari Win 3.1 sampai di sini kita buat window yang paling canggih sekarang lah. Bukan hanya Win XP aja kan, kalau ada semestanya bisa kita tambahin kan, karena ini. Jadi misalnya dari window awalnya 3.1 di sini batasannya sampai window XP. Nah itu contoh semesta. Ada di dalamnya ada window 31.11, 95 ya kan di situ. Sampai kalau ada yang canggih tadi lebih ini. Terakhir window berapa sini sekarang? 11 Bu. Windows 11 kita tambahkan nanti di sini ya bisa. Nah, ada juga istilah namanya himpun. Oke, 11 tadi ya. Nanti ditambahkan di sini. Ada namanya himpunan kuasa atau set power set. Nah, ini merupakan himpunan dari semua subhimpunan. Tadi udah tahu subhimpunannya. Yang dibuat dari sebuah himpunan. Bahasanya bolak-balik. Jadi kalian mudah. Jadi sebuah himpunan ini dari semua subhimpunan yang dibuat dari sebuah himpunan. Contohnya untuk notasinya rumusnya biasanya rumusnya 2A, artinya 2 himpunan A ini. Artinya banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan A adalah 2X, 2 pangkat X. Di mana X ini adalah banyaknya elemen A atau banyaknya anggota himpunan A. Contoh kuasa itu apa sih? Contohnya misalkan ada himpunan A ini, ada mouse, ada keyboard. Kemudian himpunan B, ada monitor, ada printer, ada scanner. Maka kuasa himpunan A adalah berarti ada 2 pangkat A. 2 pangkat A itu berapa? A itu anggotanya berapa? 2 kan? Ini 1. 2. Nah, ini mouse dan keyboard. Berarti kuasanya ada mouse dan keyboard, ada mouse saja, ada keyboard saja, dan 0, tidak ada anggotanya. Gini. Ini namanya kuasa himpunan A. Jadi di sini ini 1 karena 2 pangkat ini 1, ini 2, ini 3. Maklum nggak ada pennya, jadi saya pakai ini. Oh, ini 4 pakai tangan bisa. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang B ada monitor, printer, dan scanner. Ini ada 3. Berarti nanti kuasanya 2 pangkat 3. Berarti ada 2 pangkat 3 ada berapa? Sama dengan 6. Coba kita hitung. Berarti di sini ada yang namanya, bentar saya pilih warna biar agak menarik. Ada yang namanya monitor, ini ada monitor, kemudian kita urai printer, ada satu-satu scanner, baru kita kombinasi, ada monitor dan printer, kemudian kita pasangkan monitor dan scanner, kemudian yang ini printer scanner, monitor, printer, scanner, dan yang satu tidak ada atau kosong, tidak ada ininya. Makanya di sini 8 ya, 2 pangkat 4 kok 6 sih. Untuk ini saya nih, iya ya, maafkan, karena saya masih di kampus dari pagi sampai malam, mau pulang nanggung, nanti kalian udah masuk ya, jadi gitu. Jadi kalau yang ini kuasanya himpunan A ini 4, ini 8. Jadi ini kita uraikan dari anggotanya ini, kita pasang-pasangkan dulu. Sampai sini paham untuk yang namanya kuasa, universal, sama tadi apa istilahnya yang lainnya? Ada himpunan bagian, elemen, singleton ya. Kita maju ke operasi himpunan atau union atau gabungan di sini. Ini gabungan adalah, di gabungan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota A atau anggota B atau keduanya. Nah, ini disimbolkan dengan gabungan gini. Gabungan itu huruf U ya.
di mana A gabungan U, kemudian B-nya anggotanya X, sedemikian sehingga X ini merupakan elemen A atau ini tadi atau merupakan elemen B. Nosasinya bisa kita ini gabungan atau dibuat tambah juga bisa seperti ini. Contoh misalnya himpunan A itu mouse, keyboard, dan scanner. Kemudian himpunan B itu ini himpunan A, saya buka ganti warnanya, ini himpunan B, dan ini himpunan C. C, mouse, keyboard, dan CPU. Maka kalau A gabungan B itu berarti kita gabung ini himpunannya. Ini ada mouse-nya ada kan di sini mouse, berarti kita tulis mouse-nya cuma satu aja karena dua sama. Ada di sini keyboard karena B ya di sini. Ini mouse, ini keyboard, scanner. Ini kita jumlahkan aja, kita tambahkan yang di B ini, himpunan B, monitor dan printer. Kemudian kalau yang A gabungan C, berarti di sini A-nya ada mouse, keyboard, scanner. Nah, di sini mouse, keyboard ada, tinggal nambahkan CPU tadi di sini. Jadi ada mouse, keyboard, scanner, dan kita tambahkan yang nggak ada di ini. Di C kan ada sama-sama ini, untuk yang mouse ada di sini. Untuk yang keyboard ada di sini. Untuk yang ini tinggal kita nambahkan CPU. Ini untuk gabungan atau union. Paham ya? Berikutnya ada irisan atau intersection ya. Nah, di sini irisan dua himpunan ini merupakan himpunan A dan himpunan B yang anggotanya dimiliki bersama oleh himpunan A dan B. Jadi di sini keduanya ada dimiliki bersama. Contoh kalau misalnya himpunan A mouse, keyboard, touchscreen. Himpunan B-nya ada monitor, touchscreen, printer, scanner. Himpunan C-nya ini ada monitor, printer, dan scanner. Nah, sekarang kita lihat kalau A irisan B, berarti yang dimiliki bersama-sama A dan B, yang punya sama-sama itu yang mana? Yang sama-sama. Yang touchscreen aja, Bang. Iya, berarti di sini hanya touchscreen aja. Ada di sini juga, ada di sini juga, ada di sini, ada di sini yang touchscreen. Kemudian kalau A irisan C, A-nya mouse, keyboard, monitor, touchscreen. Ada yang sama berarti, Bu. Ada, berarti ini himpunan kosong anggotanya. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Gampang. Kita maju ke berikutnya, ada relative complement atau selisih. Nah, selisih dua himpunan ini adalah himpunan yang anggotanya hanya menjadi anggota himpunan A. Di sini hanya menjadi anggota himpunan B, tetapi tidak termasuk anggota himpunan B. Dia cuma anggota himpunan A. Nah, kalau kita buat simbol yang notasinya A selisih atau kurang B itu X, sedemikian sehingga X ini anggotanya merupakan anggota himpunan A, tapi yang bukan himpunan B. Gitu cara bacanya. Yang dia anggota A, ya tapi yang bukan anggota B. Kenapa itu rame banget? Contohnya di sini, kalau himpunan A ada SQL Server, MySQL Access, kemudian yang B ini MySQL, Microsoft Access, dan Oracle. Maka A kurang B adalah SQL Server. Dari mana? Ini merupakan yang anggota himpunan A. Anggota himpunan A itu yang ini. Yang bukan anggota B. Kalau di sini MySQL di B ada kan? MySQL. Microsoft Access ada kan? Ada di sini. Berarti yang nggak ada mana? Yang ini, yang MySQL tadi. Nah, itu yang merupakan selisih dari himpunan. Ini seperti ini yang SQL. Ini saya ini. Sampai sini paham? Kalau Oracle salah ya, karena dia merupakan anggota B. Nah, jadi bacanya ini merupakan anggota A, tapi dia bukan anggota B. Jadi sini. Berikutnya ada komplement dari himpunan. Nah, komplement himpunan ini
Komplement himpunan A itu merupakan himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Itu komplement. Notasinya atau simbolnya bisa aksen atau A pangkat C, artinya A complement. Contoh di sini ada semesta ini universalnya ada Win 3.1 sampai Win 2011 di sini ya, nanti kita ketik misalkan. Kemudian A, himpunan A itu berarti di sini ada Win 3.1 sampai 97. Berarti yang bukan anggota A berarti mulai dari Win 98 ini, 98 sampai di sini kalau ada 2011. Nah, di sini Win 2011. Itu komplement, artinya yang bukan, penyangkalan kalau ininya. Itu sinonimnya ya. Sampai sini paham kalau komplement tadi ininya simbolnya seperti ini, boleh di A aksen, ini A aksen namanya, A koma di atas baru ini A komplement itu. Ada symmetric differency atau beda setangkup. Nah, beda setangkup itu apa? Dua himpunan A dan B adalah kalau setangkup yang merupakan himpunan A atau himpunan B, ada tapinya di sini. Tapi bukan merupakan kedua anggota himpunan bersama-sama. Baik, merupakan anggota. Nah, simbolnya seperti ini, ada lingkaran tanda tambah, artinya setangkup. Artinya merupakan bagian dari himpunan A, elemen itu kan bagian ya, anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B, tetapi bukan elemen A irisan B. Nah, ini dia ini ya. Contohnya di sini himpunan A tadi Windows 3.1 sampai 97. Nah, kalau himpunan B Windows 95 sampai dengan Win 2000. Nah, berarti setangkupnya adalah himpunan A kemudian himpunan B berarti di sini Win 3.1 sampai 3.11. Nah, ini yang sama yang mana? Yang enggak yang sama. Win 9 yang sama. Nah, Win 95. Win 95. Nah, ini yang kita gunakan di sini. Kan yang di sininya. Yang lainnya kita masukkan, tapi yang ada irisannya ini yang bukan irisan ini dia kita keluarkan. Jadi setangkupnya itu seperti ini. Yang ada irisan berarti ada yang sama, yang lain kita masukkan kecuali yang irisan ini, itu untuk beda setangkup. Nah, ini contoh diagram Venn-nya. Kalau ini universal himpunan A, ini A aksen, berarti ini misalkan ini himpunan A semuanya, A aksennya mana yang bukan ini gitu ya. Kemudian ini A gabungan B, ini himpunan A ditambah himpunan B, kemudian nanti dikurangi irisannya nih, bisa misalnya irisan ini irisannya ya, ini. Kemudian ini irisan himpunan A, himpunan B ini irisannya, kemudian ini selisih, ini bentuk gambar selisihnya, berarti himpunan A dikurang himpunan B, berarti kalau kita gambarkan seperti ini, ya ini dikurang B ya kan, jadi ini ada pengurangan di sini. Kemudian ada setangkup tadi, dikurangin irisannya, himpunan A ditambah B, tapi kita kurangin yang di sini, ini setangkup tadi. Sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Paham, Bu? Paham, sangat paham. Alhamdulillah. Ada di sini kita bahas hukum-hukum aljabar dari himpunan. Ada hukum idempotent, artinya kalau A di gabungan B ini bisa menjadi A nanti, kemudian A irisan A ini menjadi A. Ini A gabungan A ya, ini A gabungan A. Yang kedua, hukum komutatif. Di sini A gabungan B ini akan sama dengan B gabungan A, tinggal dipindahkan aja, boleh ya kan? Ini angka-angkanya. A irisan B ini boleh dipindah B diiris dengan A, ini hukum komutatif. Ada juga hukum asosiatif. A gabungan B dalam kurung ini digabung lagi dengan C. Berarti ini A-nya kita keluarkan, kita gabung dengan B gabungan C. Boleh. Kalau irisan juga begitu. A irisan B diiris lagi dengan C, A-nya kita keluarkan, kita gak iris dengan A irisan B seperti ini asosiatif.
Kemudian ada hukum identitas. Jadi kalau A digabung dengan hukum himpunan yang kosong, tidak ada, ini maka menjadi himpunan A. Kalau A gabungan universal, ini akan menjadi universal. Ini harus diingat rumus-rumus ini. A irisan universal, beda kalau irisannya, ini akan menjadi A. Kalau gabungan berarti menjadi universal, kalau irisan menjadi A. A irisan bilangan kosong atau tidak ada, ini akan menjadi tidak ada, himpunannya tidak ada. Ini hukum-hukum aljabar himpunan. Yang kelima ada namanya hukum distributif. Nah, hukum distributif ini A gabungan B irisan C. Berarti ini kita kalikan dulu. A gabungan B, berarti di sini kita tulis A gabungan B, diiris. Ini diiris ini ya kan, ininya sama, aduh, sorry, apa ini? Saya, bentar ya, ini diiris, irisan ini sama dengan yang ini, irisannya. Kemudian ini A kita gabung dengan C, ini A, ini digabung dengan C, makanya jadinya A gabungan C di kanannya. Nah, ini seperti itu. Begitu juga nanti kalau irisan berarti nanti di sini irisannya di dalam kurung sini, tapi gabungannya di tengahnya, di tengah sini. Nah, ini. Jadi yang di sini kita ini kan A irisan B gitu. Kemudian digabung, ini gabung berarti A irisan C. Nah, ini dia seperti ini. Itu untuk distributif. Kemudian ada hukum De Morgan. De Morgan itu A gabungan B komplement. Itu sama dengan A komplement. Ingat A komplement berarti bukan yang anggota himpunan A. Diiris dengan B komplement. Berarti di sini ciri-cirinya kalau di sini gabungan, di sini dibuat jadi ini dan atau iringan selisihnya. Begitu sebaliknya, kalau di sini iris ini pengurangan atau dan, berarti di kanannya nanti menjadi gabungan. Nah, ini yang komplement. Jadi A diiris dengan B komplement, itu A komplement digabung dengan B komplement. Coba contoh sederhana di sini, A digabung dengan A irisan B. Nah, di sini menjadi apa? A irisan B, A gabungan. Ini kan menjadi ini dikali ini kan? Berarti ini contohnya hukum yang mana ini? Pakai yang ini enggak? Distributif. Distributif. Yang ini atau yang ini? Yang atas. Pakai dua-duanya. Contoh ini A gabungan A ini tadi gimana? A ini bisa kita buat yang universal. Ini A itu sama dengan A irisan universal, iya kan? Makanya di sini kita buat A itu, A yang ini kita transformasi menjadi A irisan universal. Sama dengan A, gabungannya tetap di sini. Simbol gabungannya tetap di sini, ini masih tetap gabungan. Jadi pakai hukum apa dulu? Hukum identitas dulu. Berarti ini disamakan. Kalau sudah disamakan di sini irisan dan irisan, baru ini mudah nanti diinikannya, ya kan? Berarti pakai yang mana ini? Kalau udah bentuknya segini, di dalamnya irisan, berarti pakai rumus yang distributif yang ini. Iya kan? Nah, ini. Paham? Pakai rumus distributifnya ini kan. Dari mana ciri-cirinya? Ini irisan. Ini irisan. Dan ini gabungan. Nah, kalau begini berarti ini kita simpelkan menjadi yang seperti ini bentuknya. Berarti kemudian ini kita rubah lagi bisa ini. A menjadi irisan diiris dengan universal gabungan dengan
B, himpunan B dari sini. Kemudian ini menjadi himpunan A. Lihat nanti di sini-sininya lagi menjadi ini himpunan A. Gitu caranya. Sampai sini paham? Dari sini gimana Pak cara ininya, penyederhanaannya? Oh, menjadi A irisan universal terus digabung dengan B. Gimana? Ayo penjelasannya. Ada yang tahu? Bu, kalau A irisan A nggak bisa ya, Bu? A irisan A ada nggak tadi di sini? A irisan A bisa, A irisan A balik ke A. Iya. Kamu mau pakai yang mana bisa aja gitu. Jadi bukan yang universal, yang A irisan A. Boleh. Terus boleh. A baru irisan B gitu, Bu. Nah, boleh. Jadi ini kenapa di sini? Di sini kenapa jadi A? Ini A irisan A berarti sini hasilnya A. Iya kan? Kemudian ini diiris lagi, ini universal ke B, gabungan di sini. Universal gabungan B, makanya jadi universal gabungan B. Nah, kalau universal gabungan B, misalnya tadi gabungan A, irisan gabungan universal, ada nggak tadi di sini? Universal B. Universal gabungan B atau A ini di sini menjadi universal kan? Di sini berarti A, kalau saya panjangkan lagi, A menjadi irisan universal. A irisan universal. Nah, di sini A irisan universal mana? A irisan universal balik lagi ke A, makanya hasilnya ini. Paham sampai sini? Paham. Atau berulang? Sudah paham? Udah, Jadi nanti kita lihat-lihat nih apa hukum-hukumnya yang lebih simpel-simpelnya. Tinggal kita Paling boleh ngapalin juga itu nanti yang susah. boleh memudahkan hukum yang mana aja yang lebih mudah. Nah, di sini nanti contoh perhitungan himpunan gabungan. Nah, ini nanti kalian iniin ya, yang kalian apa namanya jumlah anggota himpunan A dan B. Berarti kalau kita jumlahkan ini N itu kan number kan, jumlah anggota A gabungan B berarti jumlah A ditambah jumlah B dikurangi A irisan B. Itu untuk yang himpunan gabungan A dan B. Tapi kalau misalnya jumlah anggota himpunan dari A, B, C, berarti kita jumlah A tambah jumlah B tambah jumlah C. Tapi dikurangin ada A irisan B, ada B irisan C, ada A irisan C, dan ditambah dengan irisan. Jumlah A diiris B dan diiris C. Ketinggalan dia di sini. Nah, itu rumusnya ini. Contohnya nanti di sini. Ini contohnya. Nanti kalian bisa selesaikan. Berikutnya latihan ini bisa kalian selesaikan atau gimana? Latihan tuliskan dalam bentuk deskriptif himpunan berikut ini. Ada Adobe Photoshop, Macromedia, Fireworks, Screenshot, Pro-Gene. Ini bentuk deskripsinya apa kalau kita buat? Hah? Software apa nih? Software media. Media apa? Semua software media apa? Grafis. Ah, iya, ini software media grafis. Atau kalau ada PHP, ASP, Confusion ini deskripsinya? Coding, Bu ya? Bahasa Bahasa pemrograman. pemrograman. Kalau misalnya Windows, Linux, Unix, Mac ini Operasi. Sistem. sistem operasi. Ada disket, CDR, hard disk ini Device. penyimpanan ya, Penyimpanan. penyimpanan. Oke, dan seterusnya ini nanti kalian bisa ininya latihannya. Kemudian nanti latihan ini bisa tadi dikerjakan di rumah dan berkelompok. Ini latihannya ya. Saya iniin. Bisa? Ada pertanyaan? Ini nggak usah ya, soal latihan ABC ini nggak usah ya. Yang ini aja ya, nanti dikerjakan kelompok. Tadi ininya kumpulnya pertemuan berapa ini tadi di sini? Saya lihat dulu, ini tugas 1. Nah, tugas 1 1 dan 2 diberikan pertemuan 1 sampai 6. Berarti 3 dan 4 diberikan pada pertemuan 9 sampai 4. Berarti ini masuk tugas 1 ya. Kan pertemuan 1 kan sampai 6 kan. Nah, itu silakan dicicil, dikredit
Jadi bukan beli rumah atau beli motor aja kredit ya. Tugas pun di sini saking baiknya dikasih kredit. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk pemahaman ini? Gimana? Cukup? Cukup, Bu. Kalau tidak Tugas, ada, tugasnya di-upload atau di mana, Bu? Nanti materinya gimana, Bu? Di di MyBase itu ada. kita dapat. Oh, ada ya, Bu? Ada materinya. Jadi bentar saya bukti mengajar dulu, saya ini. Mana tadi yang ada Bu, warna-warnanya? untuk pengumpulan tugasnya melalui email atau gimana, Bu? Ini nanti saya buat thread-nya di MyBase. Terus nanti kalau ada yang ditanyakan juga nanti lihat MyBase ya. Di MyBase Oh, aja. oke. Soalnya Oke. saya ini masih di kampus. Mungkin saya langsung pulang nanti di rumah mungkin bisa buka nanti di MyBase. Kalau di ini nggak ada buktinya kalau di WA. Jadi nanti e-learningnya nggak mendetek. Kayaknya kok ini sepi-sepi aja e-learningnya gitu ya. Jadi ada di kalau kita buka MyBase kan itu ada pertanyaan kan. Nanti saya buat ini pertanyaan pertemuan 1 gitu ya. Silahkan ditanyakan gitu misalnya. Terus tugas nanti saya buat thread-nya tugas pertemuan 1. Jadi kalian bisa share-nya Google Drive-nya aja. Yang seperti biasa kalau di e-learning ya kan? Paham? Kalian foto aja atau kalian share di link Google Drive-nya. Kalian ketik, terus kalian simple di Drive. Link Drive-nya itu kalian upload ke MyElnusa. Oke, jangan lupa absensi. Ini jumlah yang hadir 14, bentar saya screenshot supaya buktinya ada. Oh, ini udah saya rekam jadi gampang, nanti ada attendance-nya. Jadi kapan masuknya, jam berapa, udah ada. Saya stop ini ya, stop record. Baik, Jadi Bu, untuk pembuatan grup gimana Bu? Kan tadi saya bilang sistematis berdasarkan